Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas kedua handphone terbaik dari kedua brand, yaitu yang pertama adalah Galaxy Note 20 Ultra dari Samsung ya. Lalu yang kedua adalah dengan iPhone 12 Pro Max yang keluar dari Apple. Jadi antara kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang menurutku tidak bisa kita katakan fix yang salah satu yang terbaik. Tapi aku akan bahas di video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi untuk kedua handphone ini, aku sudah menggunakan iPhone 12 Pro Max ya, kurang lebih sekitar 3 mingguan. Yang sebelumnya juga untuk Note 20 Ultra ini aku sempat menggunakan kurang lebih 3 mingguan juga pas pertama keluar Galaxy Note 20 Ultra. Untuk masalah feel genggam, yang digenggam memang lebih enak mungkin di Galaxy Note 20 Ultra karena pinggirannya yang curve walaupun ini besar. Karena di iPhone 12 series dengan flat curve ini mungkin awalnya terasa tidak enak ya, walaupun kelihatan sangat sleek, sangat oke dengan desain yang baru diberikan oleh Apple. Tapi memang lama-kelamaan sih aku sudah terbiasa, apalagi juga menggunakan casing. Ini nggak masalah dengan iPhone 12 series dengan flat frame ya. Untuk masalah belakangnya memang semuanya sama dengan frosted glass, lalu yang Galaxy Note 20 Ultra menggunakan Gorilla Glass Victus yang terbaik dari Gorilla Glass ya, seri Gorilla Glass. Lalu untuk yang iPhone 12 Pro Max sedikit berbeda karena yang belakang ini memang kalau nggak salah hampir mirip Gorilla Glass-nya yang khusus dibikin oleh Apple dengan iPhone 11 Pro Max kemarin. Tapi untuk yang bagian display depan, memang display depannya lebih baik dengan ceramic shield, jadi 4 kali lebih kuat untuk tidak pecah. Tapi menurutku scratch-nya tetap saja masih mudah scratch. Jadi hati-hati tetap menggunakan screen guard ya. Untuk masalah berat, jadi memang untuk Galaxy Note 20 Ultra ini sedikit lebih ringan, 20 gram dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Tapi sebenarnya untuk masalah ketebalannya, Galaxy Note 20 Ultra ini lebih tebal. Tapi karena pinggirannya yang curve seperti ini, jadi kerasa lebih tipis. Padahal iPhone 12 Pro Max memberikan ketipisan yang lebih tipis dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra. Jadi kalau kalian benar-benar disebelahin, memang baru kelihatan bahwa untuk bagian tengahnya Galaxy Note 20 Ultra ini lebih tebal. Jadi memang lebih tebal di Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan 12 Pro Max, tapi untuk bebannya memang lebih berat iPhone 12 Pro Max dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra. Untuk masalah display, jadi untuk display di Galaxy Note 20 Ultra memang bisa QHD, lalu dengan yang diberikan semuanya HDR10, HDR10 Plus semuanya diberikan di Galaxy Note 20 Ultra. Lalu kelebihan di Galaxy Note 20 Ultra adalah adanya 120 Hz screen. Tapi kalau misalnya 120 Hz screen menggunakan Full HD+, itu merupakan salah satu yang terbaik lah dengan experience dari Android di Samsung ya, dengan Galaxy Note 20 Ultra dengan 120 Hz screen. Lalu dibandingkan dengan untuk Apple dengan displaynya memang yang terbaik juga. Ini bisa white color gamut, lalu dengan Dolby Vision, semuanya terbaik diberikan di Apple dengan iPhone 12 series mereka. Yang sedikit berbeda adalah untuk masalah resolusinya, memang tidak sampai QHD ya, tapi lebih tinggi lah daripada Full HD+. Dan mungkin sedikit kekurangan adalah 60 Hz screen yang diberikan dengan iPhone 12 Pro Max. Oke, mungkin untuk beberapa orang itu bukan big deal, bukan masalah besar ya. Tapi memang walaupun di iOS lebih smooth dengan 60 Hz kerasa dengan 90 Hz. Walaupun hanya 60 Hz karena dengan animasi yang diberikan di iOS. Menurutku di Note 20 Ultra tetap memberikan untuk smooth-nya itu kerasa jauh lebih baik di Galaxy Note 20 Ultra. Karena dengan 120 Hz screen ini, productivity-nya dengan Galaxy Note 20 Ultra sangat baik. Bagi kalian juga yang mungkin suka dengan S Pen ya, untuk tanda tangan, untuk tulis-tulis, memang ini tidak bisa dikalahkan. Karena ini kompatibel dengan S Pen, yang menurutku memang untuk beberapa orang sangat baik lah, bisa digunakan dengan sangat berguna S Pen ini. Apalagi dengan 120 Hz screen yang diberikan oleh Galaxy Note 20 Ultra, memang ini memberikan latensi hanya 9 millisecond latensi ya. Jadi sangat baik. Untuk masalah kamera, jadi itu memang setiap tahun selalulah dibahas yang terbaik ya. Dan setiap tahun selalu mendapatkan perkembangan. Dan Samsung menurutku tidak berhenti, selalu memberikan yang terbaik. Dan Note 20 Ultra dengan 108 megapiksel untuk yang utama, PDAF untuk OIS juga. Lalu telefoto dengan 12 megapiksel, dengan optikalnya 5 kali optical zoom, jadi untuk hybrid bisa mencapai 50 kali zoom. Lalu dengan ultra wide-nya sama dengan 12 megapiksel juga yang diberikan. Dan di sini karena mungkin 108 megapikselnya ada sedikit masalah dengan S20 Ultra ya, dengan autofocus yang kurang baik. Di sini mereka memberikan laser autofocus.
Lalu kita lawankan nih dengan iPhone 12 Pro Max. Ini yang terbaik dari Apple tahun ini, jadi 12 Pro pun kalah ya. Dengan semuanya memang 12 megapiksel yang diberikan di iPhone 12 Pro Max. Tapi dengan sensor yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone 12 yang lain, ini memberikan yang terbaik juga. Jadi ini untuk kamera utamanya, masalah optical image stabilization-nya menggunakan sensor shift, jadi itu yang lebih baik lah dibandingkan OIS yang biasa. Memang itu sangat berbeda ya, karena di Galaxy Note 20 Ultra bisa sampai 50 kali zoom. Dan mungkin beberapa orang juga kadang mungkin butuh lah dengan 50 zoom, tapi tidak setiap waktu. Jadi untuk LiDAR ini bisa memberikan untuk portrait mode jauh lebih baik, dan juga ada night mode portrait di iPhone 12 Pro Max. Untuk masalah foto juga, karena yang baru untuk seri Pro saja ya, 12 Pro, 12 Pro Max, ini ada namanya Apple Pro RAW yang bisa 12 bit ngambil foto dengan iOS 14.3, dan secepatnya lah, sebentar lagi kita akan mendapatkan update itu. Untuk masalah video, kelebihan di iPhone 12 Pro Max adalah ini bisa Dolby Vision 10-bit HDR. Jadi itu sangat baik diberikan up to 4K 60 fps ya. Jadi bisa 10-bit, dan itu mungkin fitur itu akan kita lihat di HP-HP Android di tahun 2021 setelah ini ya. Untuk masalah performa, jadi aku akan bahas dengan Galaxy Note 20 Ultra terlebih dahulu. Ini menggunakan Exynos 990 yang untuk versi Indonesia, tidak menggunakan Qualcomm. Lalu dengan RAM 8 GB RAM, tidak ada yang 12 GB RAM di versi Indonesia. Tapi menurutku dalam keadaan sehari-hari itu juga sudah sangat baik diberikan di Galaxy Note 20 Ultra dibandingkan dengan Note 10 Plus lah. Walaupun memang tidak jauh, tapi perkembangannya cukup baik untuk Android di Exynos 990 juga nggak masalah ya. Mungkin beberapa merasakan adalah untuk masalah panasnya. Ini sedikit lebih mudah panas dibandingkan dengan Note 10 ataupun dengan Galaxy Note 20 series yang menggunakan Qualcomm. Tapi menurutku dengan menggunakan casing dan lain-lain sih, aku nggak merasakan itu selalu yang membuat ini jadi tidak bagus. Enggak sih, menurutku juga sudah sangat oke, dan yang terbaik ya Note 20 series untuk di tahun 2020 ya. Lalu untuk Apple tahun ini mungkin adalah salah satu lompatan yang bagus, karena dengan A14 chip ini 5 nanometer proses yang diberikan dengan tambahan RAM mencapai 6 GB RAM. Sekarang sudah tidak jauh berbeda ya, hanya beda 2 GB RAM dengan Galaxy Note 20. Jadi bahkan untuk iOS yang biasanya sudah sangat baik dengan 4 GB RAM, ini menjadi lebih baik lagi untuk masalah multitasking. Tapi mostly untuk masalah gaming dan lain-lain sih, menurutku keduanya sangat baik juga diberikan untuk kalian main PUBG, kalian main Genshin Impact, itu keduanya juga memberikan sesuatu yang terbaik lah di antara lini Android dan lini iOS dari Apple. Sudah sangat baik, keduanya memberikan performa yang sangat baik. Untuk masalah speaker, keduanya memberikan yang terbaik juga dengan dual speaker. Tapi kalau untuk aku, ini di telingaku sendiri ya, jadi untuk pendapatku mungkin iPhone 12 Pro Max memberikan suara yang lebih oke dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra. Tapi bukan berarti Galaxy Note 20 Ultra speakernya jelek ya. Dalam kondisi tertentu memang memberikan hampir mirip, tapi aku lebih senang dengan suara warna yang diberikan dengan iPhone 12 Pro Max. Untuk masalah security, memang di Galaxy Note 20 Ultra bisa ada pilihan dengan Touch ID atau fingerprint scanner ya. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan muka atau kita bisa sebut dengan Face ID. Berbeda dengan iPhone 12 Pro Max yang hanya ada Face ID. Walaupun seperti itu, memang di beberapa kondisi Face ID lebih bagus di iPhone 12 Pro Max dengan ada 3D sensing juga ya. Tapi dalam keadaan sekarang nih dengan banyak menggunakan masker juga agak susah menggunakan Face ID. Walaupun memang beberapa sudah ada tips menggunakan masker dengan Face ID, tapi itu berbahaya karena lebih mudah dibuka oleh orang lain. Untuk masalah baterai, jadi untuk Galaxy Note 20 Ultra ini 4500 mAh, mungkin ada opsi yang lebih besar adalah dengan menggunakan Galaxy S20 Ultra yang sampai 5000 mAh. Tapi mostly untuk keadaan sehari-hari dengan sosial media, lalu sedikit-sedikit game, ini juga cukup baik lah, bisa sampai 5-6 jaman
untuk aku ya pribadi ya dengan Galaxy Note 20 Ultra. Lalu untuk iPhone 12 Pro Max ini mengalami penurunan juga dari iPhone 11 Pro Max ya. 11 Pro Max dengan 3969 mAh sekarang hanya sekitar 3687 mAh. Tapi dengan chipset yang baru dengan power efisiensi yang lebih baik, ini bisa memberikan baterai juga cukup sama, sekitar 7-8 jaman. Jadi sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan Galaxy Note 20 Ultra ya. Tapi sih menurutku keduanya untuk sehari nggak masalah. Keduanya juga sudah yang terbaik diberikan dari Samsung dan juga dari Apple. Jadi ada 3 hal penting yang menurutku kalian harus pertimbangkan jika untuk memilih kedua HP ini. Yang pertama adalah untuk masalah S Pen. S Pen-nya tidak bisa dipungkiri ini yang terbaik diberikan dengan stylish ya, dengan productivity. Misalnya contoh kalian suka nulis-nulis, kalian suka misalnya butuh untuk seperti tanda tangan dan lain-lain, memang ini jauh lebih oke dengan produktivitas yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah masalah 120 Hz screen. Memang walaupun 120 Hz screen itu tidak terlalu terlihat bagi kebanyakan orang ya, kecuali bagi kalian pencinta teknologi seperti aku pasti akan merasakan itu. Tapi itu memberikan kelebihan yang menurutku yang sebelumnya tidak suka Android atau kurang merasakan smooth yang diberikan oleh Android, sangat mulai membuka diri untuk mau mencoba dengan Android dengan 120 Hz screen yang diberikan oleh Samsung di Galaxy Note 20 Ultra. Itu menurutku ya. Lalu yang ketiga, masalah kalian mau menggunakan Android atau iOS. Itu tidak bisa dipungkiri, itu tergantung dari kalian lagi. Tapi kalau misalnya benar-benar mau suka dengan iOS, ya yang terbaik iPhone 12 Pro Max. Kalau Android, tetap aku lebih prefer dengan Galaxy Note 20 Ultra dari Samsung untuk Android ya. Kalau aku suruh memilih, aku akan memilih iPhone 12 Pro Max. Karena mungkin walaupun 60 Hz itu sedikit kekurangan. Tapi untuk feel yang baru, lalu dengan hasil foto dan video yang diberikan di iPhone 12 Pro Max, itu walaupun memang untuk beberapa orang tidak terlalu penting, tapi menurutku itu sangat oke lah. Baik diberikan dengan iPhone 12 Pro Max. Dengan hasil fotonya dan juga dengan fitur baru yang nanti akan keluar dengan Apple Pro RAW dan menghasilkan 12 bit foto. Lalu dengan videonya dengan 10-bit Dolby Vision HDR, walaupun memang itu terkadang tidak kita gunakan, tapi itu menurutku bisa menjadi salah satu alasan lah jika kalian mau memilih iPhone 12 Pro Max. Untuk masalah Samsung pun, ini tidak jelek. Galaxy Note 20 Ultra dengan 108 megapiksel dan detail yang diberikan sangat baik, lalu dengan telefoto bisa sampai 50 kali hybrid zoom, itu untuk beberapa orang juga sangat penting ya. Digunakan dengan Galaxy Note 20 Ultra, apalagi dengan S Pen-nya yang diberikan juga sangat baik untuk produktivitas. Jadi aku juga tidak mengatakan bahwa Note 20 jelek untuk misalnya kalian salah milih Note 20 Ultra, enggak. Pasti ini juga banyak yang memilih Note 20 Ultra dibandingkan dengan iPhone 12 Pro Max. Jadi bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, aku ingin tahu nih pendapat kalian dan bagaimana kita bisa berdiskusi bersama antara kedua HP yang diberikan yang terbaik dari Apple dengan iPhone 12 Pro Max dan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.